Sebagai anak rantau, apakah berkesempatan untuk berlebaran dengan keluarga di kampung halaman? Ya untuk hal seperti itu tidak bisa ya, dikarenakan saya libur juga cuma sehari, jadi tidak memungkinkan buat saya untuk pulang ke Riau walaupun cuma sehari, rasanya sangat sebentar dan mungkin lelah di perjalanan. Perkenalkan, nama saya Riswa Ritsa, biasa dipanggilnya Ica kalau oleh rekan-rekan kerja. Kalau di stasiun Cicalengka ini udah berapa lama nih Teh? Saya alhamdulillah kebetulan udah mau 2 tahun. Oh, Iya. 2 tahun. Memasuki musim mudik Lebaran 2026, apa yang membuat pekerjaan itu berbeda Teh di hari-hari biasa dan di momen mudik? Tentunya dari jumlah penumpang ya, pasti itu sangat signifikan karena kalau jumlah pemudik di stasiun Cicalengka itu kebetulan sangat melonjak gitu. Terus banyak penumpang yang kami sebut penumpang musiman gitu. Soalnya kenapa saya tahu penumpang musiman karena dari penumpang itu sebagian kayak nggak tahu toilet sebelah mana, terus musola sebelah mana. Kan kalau misalkan yang penumpang setiap hari naik dari Cicalengka kan pasti sudah tahu kayak gitu. Apa yang mungkin yang menjengkelkan? Temuan-temuan di dalam kamar mandi Teh? Apa ya, paling ini sih kayak itu kan sudah disediakan tempat sampah. Di setiap bilik juga sudah ada tempat sampah, tapi mungkin tisu yang masih berserakan seperti itu. Terus mungkin ada juga penumpang yang tidak tahu atau bagaimana, jadi suka apa sih jongkok di kloset duduk. Itu sambil pakai alas kaki juga, itu kan jadi Kotor berbekas. ya? Iya. Segera masuk di jalur 1 ke Kabupaten Madura. Nama lengkap saya Zahratul Ifa, biasa dipanggil Ifa. Saya mulai menjadi announcer itu mulai 1 April 2024, kemungkinan hingga sekarang kurang lebih 2 tahun ya. Saat puncak arus balik, biasanya H-3, H-5 ya. Apa yang paling menantang Teh dari puncak arus balik nih? Sebagai announcer mungkin saya harus tetap jelas untuk memberikan informasi kepada penumpang karena di situasi stasiun tentunya sangat ramai. Jadi saya harus tetap antisipasi untuk memberikan pengumuman agar tetap jelas terdengar oleh penumpang. Dalam 8 jam kerja itu, berapa kali Teh Ipa ini untuk menyampaikan pesan kepada penumpang? Tak terhingga ya, karena mungkin kalau misalnya kereta masuk, berangkat, ketersediaan kereta, itu kan ada banyak. Terus juga kadang ada pengumuman himbauan merokok, pelecehan seksual, seperti itu. Jadi semakin banyak penumpang, semakin sering saya memberikan informasi. Kadang juga banyak sekali penumpang yang mereka menaruh barang lalu tertinggal, seperti itu. Itu tugas saya untuk memberikan informasi bagi mereka yang merasa tertinggal. Sebagai anak rantau, apakah berkesempatan untuk berlebaran dengan keluarga di kampung halaman? Ya untuk hal seperti itu tidak bisa ya, dikarenakan saya libur juga cuma sehari, jadi tidak memungkinkan buat saya untuk pulang ke Riau walaupun cuma sehari, rasanya sangat sebentar dan mungkin lelah di perjalanan. Oke, lebaran keberapa nih Teh tidak kumpul dengan keluarga?
Ini lebaran ketiga berarti. Karena waktu pertama kali masuk kerja itu 1 April itu kebetulan momen-momen mau lebaran juga. Apa momen yang paling menurut Teh Ipa itu sangat sulit saat bekerja? Saat bekerja mungkin kalau misalnya ada problem nih, jadi kereta terlambat, otomatis kita harus lebih sering lagi menginformasikan kepada penumpang tentang di mana sih posisi kereta saat ini agar penumpang bisa lebih tertib dan tidak terjadi kekacauan di stasiun, apalagi di saat penumpang sedang ramai-ramainya. Menurut Teteh kenapa ini sangat-sangat penting? Karena mencerminkan stasiun itu sendiri. Jadi kalau misalkan stasiunnya bersih, stasiunnya enak dipandang, terus nyaman, terus keselamatannya juga ininya pasti menjadi poin utama bagi penumpang juga. Pasti misalkan, stasiun Cicalengka toiletnya bersih, terus wangi, terus musolanya juga enak, bersih, kayak gitu. Ya, walaupun kadang kalau misalkan kumpul sama teman-teman yang kebetulan teman saya banyaknya yang kuliah, itu emang agak agak minder sedikit, tapi nggak apa-apa, saya bangga jadi cleaning service. Soalnya masuk ke KAI itu kan lumayan gitu, jadi pas Sulit ya? iya pas misalkan ada kebetulan masuk di cleaning service juga gak apa-apa gitu. Yang merasa bangganya itu karena mungkin cleaning service kan identik dengan kebersihan gitu. Seperti pas misalkan ada penumpang yang masuk ke toilet terus beliau bilang, wah toiletnya bersih, wah toiletnya wangi, itu pasti langsung bikin saya, wah berarti kerja saya kepake gitu. Itu yang bikin saya bangga sih. Nonsar adalah cara saya membantu, menyampaikan, menenangkan, dan memandu penumpang untuk mendapatkan informasi. Nah, kemudian bagaimana rasanya mengetahui orang lain bisa pulang dengan aman karena sistem yang Teh Ipah jaga ini? Tentunya sangat bangga ya, karena saya sebagai petugas sangat insya Allah bertanggung jawab lah untuk menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya dan memberikan pelayanan terbaik tentunya buat para penumpang tentunya di arus mudik ini. Teh, boleh nggak kita menelpon orang tua? Orang tua, tapi nggak tahu ya lagi ini atau enggak. Dicoba aja. Mungkin kita coba. Kayaknya nggak diangkat deh. Biasanya lagi ngapain kalau jam segini? Pada tidur siang kayak. Terus istirahat. Teh, apa kalimat yang mungkin Teh Ipah mau sampaikan kepada orang tua? Untuk orang tua saya dan kedua adik saya sehat-sehat ya, karena aku di sini juga sehat-sehat dan pokoknya selalu support. Sayang kalian. Rekan-rekan petugas stasiun, khususnya yang tadi disebutkan, mereka lebih profesional dalam bekerja, mementingkan kedinasan, loyal, dalam artian ketika dalam masa liburan ini yang seharusnya mereka bisa berlibur, tetapi mereka menjalankan dinas sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Tentunya kalau kita perhatikan teman-teman, terutama frontliner yang ada di lapangan, mereka bekerja dengan sepenuh hati. Itu yang kami lihat dan kami rasakan, karena memang
banyak atensi positif dari para pengguna jasa kereta api terhadap layanan yang kami berikan. Tapi tentunya mereka yang bekerja tidak tersorot oleh kamera atau tidak secara langsung terlihat itu, mereka bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Artinya mereka memiliki jadwal tersendiri. Bekerja baik itu bagian cleaning service ataupun orang-orang yang dicuci kereta yang barangkali orang jarang melihat, orang-orang yang bertugas di cuci kereta. Di tangan-tangan mereka lah pelayanan KAI salah satunya bisa menunjukkan nilai positif kepada masyarakat. Kalau kita bisa mengatakan satu kalimat atau satu kata terkait para pegawai KAI, khususnya 22 saat menghadapi Lebaran, kata-kata yang paling pantas diucapkan adalah ikhlas. Karena mereka memang bekerja melebihi batas dari kewajaran di perusahaan lainnya, barangkali seperti itu. Karena teman-teman yang lain mungkin libur, bisa istilahnya jalan-jalan, bertemu keluarga, namun kami di sini justru menghantarkan orang-orang dan teman-teman lain yang melaksanakan liburan tersebut. Jadi tentunya sebagian besar dari kami akan merasakan Idul Fitri di lapangan, seperti itu.